Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2033 lawan seumur hidup. Haris Ye berjalan pergi dengan sedih. Kali ini Thomas Qin mengalahkan Sam Ouyang, tetapi juga melukai harga diri Raman kedua seperguruan Haris Ye. Sekarang dia bisa digambarkan sebagai orang yang memalukan. Kamu benar-benar mampu, nak. Sepertinya putra dari adik kelima benar-benar luar biasa. Kali ini kontes 4 sekte seni bela diri kuno, kamu harus mendapatkan posisi teratas, atau kita tidak akan terima. Saat itu, ayahmu juga mendapatkan juara pertama, sekarang giliranmu. Kamu tidak bisa kalah dengannya dalam 20 tahun satu putaran. Georgie Zeng berkata sambil tersenyum, meskipun muridnya digantikan oleh adik seperguruan, dia agak kesal di hatinya, tetapi tidak ada yang perlu dikatakan jika keterampilan lebih rendah dari orang. Yang paling membuatnya senang adalah murid kakak kedua seperguruan juga digantikan. Sekarang hatinya akhirnya benar-benar damai. Dua kata, kenyamanan. Paman terlalu memuji. Thomas Qin tertawa. Kali ini kalian berdua memang naik daun, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan nama baik di kompetisi. Zaki yang berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo, ikuti aku ke rumah gua guru leluhurmu. Yansen, Dingshan, Thomas Qin, adik seperguruan, ayo pergi. Setelah Zaki yang selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan ke depan. Pada saat ini, Thomas Qin melihat dua kakak laki-laki seperguruan, Dingshan Wang dan Yansen. Dingshan Wang menyempitkan matanya sambil tersenyum, terlihat cukup baik. Adik seperguruan Qin, kamu sudah merebut gengsi guru kita kali ini. Sangat menyenangkan melihat paman kedua seperti itu. Dingshan Wang berkata dengan suara rendah. Hal kecil, hanya keberuntungan. Thomas Qin mengangkat bahu. Ini lebih dari keberuntungan untuk mengalahkan Sam Ouyang. Seorang pria berpakaian linen kasar, menatap Thomas Qin dan berkata ringan, dia adalah kakak pertama seperguruannya, Yansen gila, sosok legendaris dari seluruh Kunlun 3 generasi murid. Matanya tajam, matanya penuh ketenangan, tetapi Thomas Qin memiliki perasaan yang sangat hati-hati, orang ini tidak sederhana. Bahkan Thomas Qin tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan dapat mengalahkannya, orang ini pasti akan menjadi saingannya. Thomas Qin mengangguk, Yansen gila diam setelah berkata, mengikuti guru Zaki Yang. Kakak pertama seperguruan memang seperti ini. Di matanya, tidak ada yang lebih penting dari kultivasi. Dia benar-benar maniak bela diri, tidak tertarik pada apapun, kecuali obsesi dengan kungfu, ini tidak dapat dibandingkan oleh siapapun. Dingshan Wang menepuk bahu Thomas Qin. Ya, orang ini sangat aneh, bagaimanapun, selama bertahun-tahun, sejak kecil, aku belum pernah melihatnya tersenyum. Yena Ling melengkungkan bibirnya. Tidak tahu memanggilku bibi seperguruan setelah melihatku, Yena Ling cukup tidak puas, tapi tidak bisa dipungkiri reputasi Yansen gila membuat waspada. Singkatnya, jangan main-main dengannya. Dalam pertandingan besar antara 4 sekte seni bela diri kuno 10 tahun yang lalu, dia berada di peringkat kedua. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah bertapa ketat setiap tahun dan masih tidak bisa terima dengan juara kedua itu. Kali ini, tidak tahu apakah bisa memenangkan juara pertama. Dingshan Wang berwajah serius, untuk seorang maniak bela diri, latihan lebih penting daripada apapun, dan dapat dilihat bahwa obsesi Yansen gila juga sangat dalam. Sepertinya pertandingan besar antara 4 sekte seni bela diri kuno pasti melonjak. Thomas Qin berwajah serius. Pertarungan ini sama pentingnya baginya. Mungkin dia harus habis-habisan. Bahkan orang-orang seperti Yansen gila tidak mendapatkan juara pertama, pertandingan besar kali ini mungkin akan lebih berdarah, menyaksikan sekelompok setan menan. 4 sekte seni bela diri kuno yang berada di puncak piramida negara Huaxia, tingkat pertempuran ini pasti akan menghancurkan murni.
Tidak tahu apakah Biksu Yuan Ren akan berpartisipasi, dia adalah lawan bebuyutan kakak pertama seperguruan. Kata Ding Xianwang. Pasti ikut. Sejauh yang aku tahu, Biksu Yuan Ren berusia kurang dari 40 tahun. Setiap murid sebelum usia 40 dapat berpartisipasi, dan hal yang sama berlaku untuk Yansen gila. Yena Ling berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 2034 Diskusi Pedang Wudang. Tidak lama kemudian, Zaki yang membawa Thomas Qin dan yang lainnya ke gua guru leluhur. Guru leluhur duduk bersila, memejamkan mata untuk beristirahat. Guru, aku membawa mereka ke Sin. Zaki yang berkata dengan suara rendah. Kali ini, kamu akan memimpin tim murid pertama. Bisik guru leluhur. Jika ada yang bisa memenangkan juara pertama, setelah kembali, aku akan mengajarkannya jurus Kunlun. Zaki yang gemetar seluruh tubuhnya. Jurus Kunlun adalah jurus rahasia ketua sekte yang tidak diajarkan. Jurus penentu asli Gunung Kunlun, sama sekali tidak mungkin mengajarkan jurus seperti itu sesuka hati. Tidak menyangka bahwa kali ini guru akan mengambil keputusan seperti itu. Zaki yang sangat terkejut, mendengar jurus Kunlun, entah itu Yansen gila, Ding Xianwang, atau Yena Ling, mereka semua menghela nafas. Mereka secara alami tahu kekuatan jurus Kunlun, dan mereka tahu apa yang dilambangkannya. Hanya Thomas Qin yang mengira jurus Kunlun ini pasti semacam harta karun, jika tidak, itu tidak akan membuat mereka begitu bersemangat. Ya, guru, murid menerima perintah. Zaki yang berkata dengan hormat. Thomas Qin tinggal, dan kalian semua harus mundur. Guru leluhur melambaikan tangannya. Zaki yang memimpin semua orang keluar dari gua. Ayahmu, apakah baik-baik saja? Jawab guru leluhur, ayah aku baik-baik saja, guru leluhur sudah khawatir. Kata Thomas Qin. Baguslah jika tidak apa-apa. Saat itu, dia adalah murid kebanggaanku. Aku ingin meneruskan posisi ketua kepadanya, sayang sekali dia bersikeras untuk turun gunung. Setelah sekejap, 20 tahun telah berlalu. Guru kamu turun gunung demi umat dunia, tapi banyak saudara seperguruan salah mengira bahwa dia tergoda oleh duniawi. Jika dia bisa mempromosikan kekuatan Kunlun aku, itu dianggap tidak sia-sia aku mengajarnya. Kata guru leluhur sambil tersenyum. Guru leluhur bijaksana, terima kasih atas pengertian guru leluhur. Kata Thomas Qin. Kamu memiliki bayangannya pada kamu. Aku tahu kamu akan pergi setelah semua ini, dan hatimu tidak ada di sini. Pergi ambillah posisi yang baik dan menangkan kehormatan untuk Kunlun aku, dan aku akan mewariskan jurus Kunlun yang ingin kuajarkan saat itu pada ayahmu untukmu. Ingat, jangan mengecewakanku, kata guru leluhur sambil tersenyum. Baik, guru leluhur, Thomas Qin pasti akan memenuhi harapan guru leluhur. Thomas Qin mengangguk, berbalik dan pergi. Ayahnya saat berada di Kunlun waktu itu juga adalah pria yang sangat kuat di bawah satu orang, dan berada di atas ribuan orang. Bagaimana dia bisa memutuskan kebanggaan ayahnya? 3 hari kemudian, Zaki yang membawa 4 orang pergi ke Gunung Wudang bersama. Kali ini, tempat 4 sekte bela diri kuno akan bersaing terletak di Gunung Wudang, yang diganti setiap 10 tahun, tetapi masing-masing sekte, hanya 4 orang yang berpartisipasi, jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang pertarungan puncak yang sebenarnya. Gunung Wudang, Puncak Loyun. Ketika Zaki yang datang ke Gunung Wudang, semua orang sudah tiba, ini cukup mengejutkannya. Kak Yang, kamu agak terlambat, hahaha. Seorang biksu perut besar berkata sambil tersenyum, namanya Wu Zhen, kakak pertama seperguruan Shaolin, kekuatannya sangat menakutkan. Mata Wu Zhen menunjukkan bahwa kekuatan orang-orang ini sangat menakutkan. Mereka semua adalah master dari 8 nadi ke atas, dan tidak ada master 7 nadi. Thomas Qin mengangguk diam-diam. Orang-orang ini semua sangat kuat.
Sekarang dia tahu bahwa penguasa di daftar naga dan daftar harimau hanyalah penguasa yang ingin dilihat orang lain di dunia. Master yang sebenarnya semuanya tersembunyi dalam kegelapan. Ya, lain kali kamu datang selarut ini lagi, kamu harus menerima perang salib dari 3 sekte utama kami, haha. Seorang wanita tua tersenyum dan berkata, dalam gaun Tao, di belakangnya, ada 4 wanita berdiri, semuanya luar biasa dan berbakat. Tidak hanya cantik, mereka juga menakutkan dalam kekuatan. Master Jiu Jue terlalu serius, aku minta maaf kepada semua orang di sini, hahaha. Zaki yang tertawa. Makanan yang enak tidak takut terlambat, tidak apa-apa, Kak yang datang pada waktu yang tepat. Tuan rumah yang berbicara kali ini. Kakak pertama seperguruan gunung. Wudang, Chan Yang, dia dan Zaki yang adalah orang pertama, dan mereka keluarga sendiri, secara alami akan berbicara untuk Zaki Yang. Oke, karena semua orang sudah datang, jadi mari kita mulai. Kali ini kompetisi 4 sekte utama difokuskan pada pembelajaran dan diskusi. Aku pikir kalian semua seharusnya tahu lebih baik dari aku. Semua orang cukup bertarung secukupnya. Sebisanya jangan menyakiti orang, diskusi pedang wudang dimulai sekarang. Chan yang tersenyum berkata, orangnya terlihat murah hati, mengatakan itu belajar dan mendiskusikan pedang, tetapi pada kenyataannya adalah bersaing untuk melihat siapa yang lebih kuat. Ini adalah persaingan sekte yang nyata, dan tidak ada yang akan bermurah hati.